Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata. Walhamdulillahilladzi amarna bil intisami bihablillah wal ibti'an anil adatil jahiliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum bitaqwallah biqaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama ingin mendapat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari rasa syukur tentunya jika semua orang Islam ingin salat berjamaah, ternyata memang tidak semua dimampukan oleh Allah untuk melaksanakannya. Ini terbukti semakin kita berada pada kesadaran yang tinggi bahwa hidayah itu dipegang oleh Allah secara otoriti dan absolut. Tapi bukan berarti Allah pilih kasih. Itu kan bahasa Quran, bahasa hadis. Sungguh pun Allah semuanya sudah gelar. Silahkan kita mau ambil apa hasilnya ini, kita mau ambil itu hasilnya itu. Sistematika Allah, ekosistemnya sudah rigid, nggak perlu, tidak bakal pernah salah lagi. Kalau boleh memakai bahasa orang kulonnya, reward and punishment itu di alam dunia ini sampai ke akhirat nanti Allah nggak repot. Apa maksudnya Allah nggak repot? Semakin sistemnya automatically rigid, benar, tidak pernah mengalami revisi dan tidak pernah ralat. Dan semakin Allah berkuasa, semakin tidak perlu berbuat apa. Silakan kata Allah. You mau hidup berada pada caraku, silakan. Tidak saja, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, barang siapa yang ingin beriman, barang siapa yang ingin kafir, sekali lagi, barang siapa yang ingin beriman, barang siapa yang ingin kafir, dengan segala konsekuensinya. Dan orang Islam paham itu. Karena kalau tidak paham namanya TAQLID. Apa? Tak
taklid. Taklid itu menderita, ikut-ikutan. Makanya tadi kata pembawa acara, dengan secara tidak langsung beliau sangat mengapresiasi majelis ilmu. Niatnya saja karena Allah, niat saja tolabul ilmi, mencari ilmu. Jaminan dari Allah dan Rasulnya lewat hadis qudsi, barang siapa yang duduk berada dalam majelis ilmu, itu saking apanya coba? Bukan saking manjanya. Orang beriman pengen diampuni dosanya, saking agungnya. Seluruh para malaikat menengadahkan tangan dalam hadis untuk mendoakan dan agar orang yang berada dalam majelis ilmu itu diampuni dosanya. Dan Allah kabulkan, walaupun ada satu orang malaikat yang usul, ya Allah jangan semua. Why? Kenapa? Itu ada orang yang tidak berniat thalabul ilmi, tapi ingin menemui temannya yang ada di majelis, lalu dia duduk dulu di situ. Lau bali, aku nggak peduli. Coba, saking apanya? Jangan mendayu-dayu. Sekarang kita sedang deposit pahala, jangan haus pahala, tapi berpikir. Sebegitu hebatnya Allah dan Rasulnya mengapresiasi orang yang berada dalam majelis ilmu, berarti ada apa dengan ilmu ini? Jangan sampai, intinya jangan sampai kita tadi taklid, ikut-ikutan. Boleh salah seorang di antara bapak jawab, atau mungkin kompak semuanya jawab, silakan. Ini bersimulasi saja ya. Pak Haji Syukron ini sangat gemar bersimulasi ya Pak Haji. Meja ini warna apa? Ada ibu yang bilang merah. Meja ini warna putih. Kalau terus dikejar, kenapa Bapak bilang putih? Kalau jawabannya karena putih, bisa saja taklid. Jawaban yang tidak taklid adalah karena aku tahu warna lain, sehingga aku bilang yang begini itu warna putih. Oh iya. Berarti ada dua orang yang mengatakan putih. Yang satu alasan tidak tahu alasannya, yang kedua tahu alasannya. Kenapa aku bilang putih? Karena aku sudah tahu warna lain. Hebatnya. Itulah kenapa kita pergi ke selatan. Karena aku tahu utara, barat, dan timur. Sungguh pun masih banyak orang yang pergi ke selatan tidak tahu utara, barat, dan timur. Namanya taklid. Ya udahlah, pokoknya orang-orang juga ke selatan. Ini juga namanya selatan. Kata siapa? Kata orang-orang. Nah, ini yang belum singgah duduk di majelis ilmunya Masjid Al-Muhajirin. Gak usah tahu timur, gak usah tahu barat, gak usah tahu utara. Yang penting nih kesini selatan. Jangan. Hidup ini lengkap loh. Ada malaikatnya, ada setannya. Malaikat sebagai penjaganya, setan sebagai pengujinya. Harus tahu. Bahkan mohon maaf, ketika pertanyaan langsung memuncak dengan bahasa, kenapa beragama Islam?
Kenapa memilih Islam? Pokoknya jangan berhenti di jawaban karena aku lahir dari seorang ibu yang dari rahim seorang ibu yang beragama Islam dan hidup di lingkungan Islam. Jangan berhenti di situ. Ya. Apalagi jawabannya sudah takdir. Waduh. Kalau begitu George Bush juga gitu dong. Kenal Pak George Bush, Mang George Bush kenal kan? Nah, walaupun tidak kenal setidaknya pernah dengar ya. Berarti Pak George Bush juga gitu. Pak D. George Bush. Kenapa beragama ini? Karena aku lahir dari seorang ibu dan aku berada di lingkungan ini dan aku menjadi agama ini. Supaya tidak menjadi fitnah, supaya tidak menjadi manusia nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak turun seorang rasul yang menerangkan tentang kebenaran? Itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena pada dasarnya jika Allah mau nih, Allah tidak harus tiupkan ruhnya. Kan kita ini bagian dari ruh Allah. Wa nafakhtu mir ruhi. Ini kita semua ini adalah bagian dari ruh Allah. Aku tiupkan kemana? Di 4 bulan dalam kandungan ibu kita, ditiupkan ke dalam janin yang ada di rahim ibu kita. Kalau ditiupkannya di Amerika, bapak nggak bakal ada di sini. Sono. Makanya anak-anak kita adalah realita yang lain dari kita. Hanya minjem raga dari rahim istri kita. Makanya jangan maksa-maksa banget anak kita supaya jadi kita. Menderita nantinya. Silakan monggo. Engkau hamba Allah, aku hamba Allah. Kalau menurut ayah begini, menurut Ananda bagaimana? Jangan harus begini nah. Jangan. Itu ilmu pendidikan dilarang begitu. Silakan menurut Ananda gimana? Terus kalau jawabannya lain dengan pendapat kita, tinggal tanya, kenapa nak? Bapak kok tambah ilmu dari kamu? Kenapa Pangeran Diponegoro bukan pahlawan nasional? Tapi Pangeran Diponegoro adalah petani. Kenapa? Itu fitrah. Tidak menggurui, tidak mengajari. Allah sesungguhnya mampu meniupkan ruh kita langsung ke surga karena Bapak Adam dan Ibu Hawa pun aslinya di surga. Allah mampu tidak memusnahkan setan. Aduh, kata Allah kecil. Setan ciptaanku. Setan ciptaan Allah kan. Allah mampu nggak menjadikan semua manusia yang ada di planet ini baik semuanya? Mampu nggak? Mampu. Tapi aku nggak lakukan itu, kata dalam Al-Quran kan gitu. Kan walau syi'na, jika kami kehendaki, berarti tidak kami kehendaki memang. Kalau kami kehendaki semuanya bisa. Tapi karena kami tidak berkehendak itu, maka kami, kata Allah. Biasa kalau Allah itu suka di dalam Quran itu ada bahasa kaminya. Artinya apa? Allah dengan segenap institusinya, dengan para malaikatnya, dengan sistemnya, itu namanya kami.
kami tidak menghendaki itu? Karena kami sayang. Kalau tidak sayang, ya sudah aja kami ciptakan, tiupkan dan lemparkan aja ke semuanya ke surga langsung. Tapi kan tidak bisa menikmati surga. Karena apa? Karena jadi anak mamah kitanya. Dia anak mama. Anak mama yang dari mulai kecil sampai besar diprotek oleh ibunya supaya terhindar dari masalah, maka yakin anak yang ini tidak bakal bisa mengerti kehidupan, tidak bakal bisa menikmati kehidupan walaupun kaya raya. Buktikan. Makanya Allah turunkan khalifah. Sudah Allah sudah punya rencana agar bumi ini dihuni dan dipimpin oleh khalifah Adam. Diciptakan ada Bapak Adam dan Ibu Hawa. Itu kan. Terus Allah ciptakan juga pohon apa? Ya oke lah, pohon khuldi saja Pak ya. Karena memang setan bilang sih itu pohon khuldi itu. Pohon khuldi artinya apa? Pohon keabadian. Dari kata khulud, khalidin, khuldi. Kenapa? Nah, sudah Allah ciptakan Adam dan Hawa. Silakan Adam, silakan Hawa untuk hidup di surga, untuk makan apa saja, untuk berlaku apa saja. Hai syi'tum, terserah kalian berdua mau berlaku apa. Hebat ya. Itulah mungkin bentuk surga itu gitu Pak. Cuma ada pendapat bahwa surga yang ini itu sebetulnya bukan surga yang nanti. Karena masih ada larangan, satu larangan. Fala taqraba hadhihi syajarah, maka janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Pohon apa Pak? Mau jawab khuldi lagi? Ya monggo. Fala taqraba hadhihi syajarah, janganlah engkau dekati pohon ini. Saya mau tanya, Allah mampu enggak menghilangkan itu pohon itu? Mampu. Tapi karena memang sarana dan fasilitas perjalanan by reasonnya harus seperti itu. Ini pohon khuldi. Maaf. Kenapa Allah bikin pohon itu? Kalau kata saya sih, tapi saya belum pede Pak untuk bilang gini. Mungkin saya digebukin nanti. Tapi jangan di waro dulu, karena ini supaya Adam dan Hawa mendekatinya. Loh kok gitu? Pak, larangan itu saya pernah Pak. Ini belok sedikit ya. Gini, teman-teman saya nginep 8 orang. Silakan nginep kamar ini di depan ada karpet juga. Kalau mau rame-rame di sini, kamar mandi di sini. Kalau mau makan tengah malam di sini ada mie, ada apa segala. Oke? Hanya satu, jangan buka kamar ini. Rumah saya dulu pakai bilik, Pak, bilik bambu. Jangan buka kamar ini ya. Siap. Pak, tahu enggak? Tengah malam saya datang ke situ, mereka berdelapan sedang ngintip ruangan itu. Nah, melanggar lo ya. Oh, emang ada apa sih? Nah, cocok lu jadi khalifah lu. Cocok jadi pemimpin bumi yang kayak gini nih. Itu Pak. Allah juga waktu Bapak Adam Ibu Hawa digoda ya, bukan diuji oleh setan. Tidak ada ujian, tidak ada surga.
Nggak ada. Sebagai pengujinya setan, sebagai penjaganya malaikat. Berterima kasihlah kepada malaikat menjaga kita. Berterima kasihlah kepada setan menguji kita. Wah, ini aneh-aneh, gak apa-apa. Justru yang aneh begini nanti yang akan nanti membuka. Oh yo, terus buka. Apalagi yang disodorkan ujiannya itu berat banget. Berat dong. Namanya untuk jadi khalifah harus diuji dengan berat. Ya. Kalau di TK itu cukup dengan itu guru, itu kakek, itu mama, itu adik. Kalau di SD itu 4 tambah 4 8. Kalau di SMP itu ada aljabar, aritmetika, geometri. Di SMA itu ada riset, penelitian, biologi. Di S1, S2, S3 ada mantranya. Mantranya itu O, E, A. Semua dipandang dari 3 aspek. Aspek yang pertama itu ontologis. Kenapa? Pernah nggak bertanya, kenapa ya Allah aku diperintahkan sholat? Ada apa ya Allah di dalam sholat? Bodoh amat, yang penting aku laksanakan. Pasti surganya. Belum tentu. Buka ilmunya. Pelajari dari mana-mana. Jangan dari satu ustadz. Ini malah ada yang mewajibkan satu ustadz saja. Gimana? Jangan-jangan kalau ada ustadz yang melarang jangan belajar ke ustadz lain, jangan-jangan ketakutan ditinggalkan. Jangan-jangan lagi bersembunyi. Enggak gitu Islam. Baca silakan. Supaya kamu ke selatan itu tahu timur, utara, dan barat. Supaya kamu bilang putih itu sudah tahu karpet merah, dinding abu-abu, satrah itu hijau. Supaya tahu. Duduk bersama. Kenapa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Makanya ada aspek ontologis itu. Why? Kenapa? Kenapa Allah perintahkan sholat? Silakan buka. Yang kedua, oh iya ya Allah, dengan sholat aku mendapatkan ketenangan. Dengan sholat aku bisa menegakkan Islam. Dengan sholat aku hidup berada pada institusi Islam. Di dalamnya institusi ada imam yang ditaatinya, ada kawan-kawan yang kita bisa saling bersahabat dan menjaga persaudaraan. Kan nikmat. Saling tolong menolong. Oh iya. Oh enggak gitu Ustaz. Saya mah kalau udah sholat ke masjid, assalamualaikum pulang kok. Jangan-jangan kita semua termasuk orang-orang yang belum bisa melahap, menikmati dan mengerjakannya dengan all out, full forward, merasakan bagaimana indahnya, taste-nya sholat. Jangan-jangan. Tapi ya enggak sih. Masjid Al-Muhajirin insyaallah. Ustadznya juga di sini tiap. Bahkan ustadz kabir di sini. Subhanallah. Apalagi ujian. Nah, aspek yang kedua apa? Aspek epistemologis. Oh iya ya Allah, aku sudah mendapatkan ketenangan. Masih dikejar oleh aspek aksiologis. Apa? Emang kalau kamu udah tenang mau apa? Coba. Pak, kenapa sekolah? Biar bekerja. Kalau udah bekerja biar dapat uang. Kalau dapat uang bisa beli rumah dan beli mobil. Emang dengan mobil dan rumah mau apa? Waduh, mantra S3 ini. Subhanallah. Itulah hidup. Makanya ujian dari setan
Soalnya itu sangat besar. Adam, Hawa, kenapa? Di dalam surat Al-A'raf ayat 200 nanti buka ya. Adam, Hawa, kenapa engkau tidak mendekati pohon itu? Allah larang ya? Iya. Tahu nggak kenapa Allah larang? Enggak. Nih, pertama, antakuna malakain. Engkau kalau mendekati pohon itu jadi malaikat. Huh, masa sih? Ujian. Jadi Allah berencana untuk menurunkan Adam dan Hawa ke bumi ini tidak akan langsung diturunkan begitu saja. By reason, dengan ilmu, dengan alasan. Alasan karena apa? Nah, ini alasannya pohon ini ditanam oleh Allah. Jangan didekati. Ayo Tan, diuji. Ujian yang pertama adalah antakuna malaka ini. Engkau tergoda enggak untuk jadi malaikat? Dari manusia ke malaikat ningkat, bro. Naik, Pak. Jadi kalau khalifah di bumi ini harus bertipe orang yang agresif, ingin peningkatan. Nih, semuanya ingin peningkatan dalam ilmu, tidak taklid. Orang taklid itu adalah orang yang kalau boleh nginjem bahasa buku ya. Orang taklid itu, orang yang ikut-ikutan itu adalah orang jadul terlambat lahir. Orang jadul sebetulnya terlambat lahir. Kalau bisa ke Senen pun mau pakai ontak, nggak mau pakai mobil. Oke. Jadi ujian yang pertama itu antakuna malaka ini. Oh, aku jadi malaikat. Yes. Nah, ini nih calon khalifah nih ya. Diujinya itu pertama oleh status. Ya. Jadi kita ini semua ingin meningkatkan status kan. Silakan aja coba. Di rumah tolong Pak, jadikan status kita sebagai ayah. Supaya apa? Supaya anak kita nyaman. Jadilah ayah yang bisa dipakai bersandar. Ya kan gitu ya. Di masjid status kita apa? Ya ada pengurus, ada jamaah, tapi semuanya mudah-mudahan kabayanis ya. Tapi atau enggak kabayanis. Kalau perlu semuanya kayak, tahu enggak di kerajaan Harun Ar-Rasyid itu siapa? Abu Nawas. Abu Nawas tuh orang yang inilah aku yang bodoh, aku yang tidak tahu apa-apa, tapi hatinya tidak berlapis, tidak sombong, tidak jaim, tidak merasa paling benar, apalagi merasa paling benar, bahkan merasa paling bodoh. Tetapi justru karena jujurnya, karena apa adanya, raja malah suka. Karena kalau ada di Masjid Al-Muhajirin ini orang yang masih tampil bukan dirinya, maka orang lain pun akan membohongi dia selama-lamanya, akan berpura-pura terus selama-lamanya. Jadilah diri kita, nggak usah melacurkan diri harus jadi orang lain. Karena ternyata masing-masing makhluk, masing-masing manusia, kata Allah, faddala ba'dukum ba'da, kita punya kelebihan yang tidak diberikan kepada tetangga kita. Kita punya kelebihan yang tidak diberikan kepada pengurus lain. Kita punya kelebihan yang tidak diberikan kepada jamaah lain. Masing-masing punya kelebihan ini. Masing-masing dengan selling point-nya. Ya kan? Inilah aku. Nggak usah harus maksain. Tolong ya apresiasi aku. Tolong ya hormati aku. Tolong ya akui aku. Tolong ya dengar aku. Nggak usah. Nanti kalau maksa-maksa gitu, mereka juga maksain untuk mendengarkannya walaupun tidak mau. Nggak mau kita menjadi orang munafik sampai kapan? Fidarkil asfali minan nar. Mereka itu akan berada di kerak api neraka. Pak, kenapa orang munafik berada di kerak api neraka? Dulu di zaman para sahabat Nabi ada dua tipe. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Abdullah bin Ubay.
Umar bin Khattab hebat mencintai berhala, hebat mencintai hartanya, hebat mengapresiasi dirinya. Itu kafir namanya. Abdullah bin Ubay setengah-setengah. Maka yang paling cepat diapresiasi oleh Rasul keislamannya adalah Umar bin Khattab. Karena apa? Karena waktu membela setannya benar-benar, ketika dia dialihkan kepada Islam akan membela Allah dengan benar-benar, terbukti. Makanya wajar kalau innal munafiqina fi darkil asfal, sesungguhnya orang-orang munafik, orang-orang yang pura-pura, orang-orang yang jaim, orang-orang yang sembunyi, orang-orang yang takut ketahuan bodohnya, orang-orang yang takut ketahuan miskinnya, dan dia tidak mau ketahuan, itu pura-pura munafik, kamuflase, bohong, itu di bawah nerakanya, di atasnya ada orang kafir. Karena orang-orang yang setengah-setengah hati itu susah untuk diajak, karena nanti dia kan dia. Makanya luar biasa. Ujian yang kedua apa? Dari setan. Siap, yang pertama tadi status ya, malakaini, jadi kalian jadi malaikat. Pak, nggak usah Bapak Adam Ibu Hawa lah. Bapak sekarang diangkat jadi wakil presiden. Sok, Bapak suruh bayar apa aja mau, berapa aja mau. Namanya status itu berat. Yang kedua apa? Yang kedua itu kata setan, alasan kenapa Allah melarang itu, antakuna minal khalidin. Engkau akan khalid, engkau akan khulud, engkau tidak akan mati. Ayo, Pak, besok hadir ke sini. Ada orang jualan pil ini anti mati. Pak Haji Sukrodi yang pertama kali borong. Jiji maaf Ji, ini bercanda. Maksudnya semua kita akan mau kan? Wah, waduh namanya kan gitu, nggak mau mati. Tadi juga di sholat dibaca, qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian semua lari daripadanya, maka pasti niscaya akan menemuimu. Ditawari Bapak Adam Ibu Hawa dengan tidak mati. Yes. Mau tahu ujian yang ketiga? Setan agak unjuk gigi. Setan agak-agak menampakkan taringnya. Ini lakuma minan nasihin. Oke. Aku ini penasehatmu. Kenapa kamu dengar? Penasehat. Penasehat. Di sini Pak, penasehat Masjidil Muhajirin. Ada nggak penasehatnya? Ada. Awas aja kalau nggak didengar. Harus didengar. Namanya penasehat. Tapi penasehatnya juga sudah hasil musyawarah untuk memutuskan sebuah keputusan. Indahnya Islam itu gitu Pak. Taati saja keputusan yang sudah disepakati, udah beres. Ini mah udah disepakati masih ngeyel aja, tuh kan kata gua juga tuh kan. Bukan masalah tukannya, bukan masalah benar salahnya. Di dalam Islam tuh asal udah ada dalam kesepakatan sebuah keputusan institusi, jangankan benarnya, salahnya dapat satu. Ada bertengkar terus nantinya. Kayak di masjid kayak di masjid mau bertengkar. Padahal tadi saja sebuah keputusan yang hasil musyawarah. Itu dong yang dijunjung tinggi. Kenapa? Jangan atas nama pribadi. Jadi ternyata kekuatan setan itu, yang tiga itu, ujian setan itu, dilanggar oleh Bapak Adam Ibu Hawa, Allah langsung ihbitu. Ini cocok nih buat khalifah. Artinya apa?
Supaya apa? Supaya Bapak Adam, Ibu Hawa bisa memiliki surga dengan kepemilikan yang hak, supaya anak cucunya bisa menikmati surga, karena surga adalah haknya, karena surga adalah miliknya, bukan anugerah, bukan. Jadi nanti mulai sekarang, karena kita ingin surga dan takut neraka, mulai sekarang surgakan diri kita dengan sholat. Artinya apa? Temukan bahwa di dalam sholat itu ada ketenangan. Ya, temukan. Kalau tidak, Ustaz, dari mulai tahun atu sampai sekarang aku nggak pernah meninggalkan sholat, tapi aku nggak pernah mendapatkan ketenangan. Ustaz, jangan salahkan konsep, salahkan diri kita yang belum mampu. Jika ada orang yang beli peci kekecilan, jangan kecilin kepalanya, tapi ganti pecinya yang lebih besar. Seperti itu. Rubahlah diri kita untuk berada pada posisi, iya ya Allah, sekarang aku sudah mendapatkan sholat. Beda dengan orang yang diperintahkan sholat. Mendapatkan sholat dan diperintahkan sholat. Kalau selalu merasa diperintah, tetapi dia taklid dan tidak membuka bukunya dan tidak belajar dan ustadznya terbatas, jangan-jangan dia bilang putih nggak tahu warna lain. Jangan-jangan dia pergi ke selatan nggak tahu timur, utara, dan barat. Aku sudah menemukan sholat. Kalaupun belum bisa membuktikan, tar dulu ya Allah. Yang jelas tidak ada konsepku yang salah. Mungkin aku yang salah. Oh, pantesan di dalam sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum. Oh, di dalamnya ada ketaatan, di dalamnya ada sebuah sinergi kebersamaan, di dalamnya ada mentaati hasil keputusan dari musyawarah. Kan tenang, kan nikmat. Mohon maaf Pak, sebodoh apapun kita, sejelek apapun kita, sehina apapun kita, Bapak di rumah tuh imam. Bapak masih imamnya ibu? Masih? Belum dirubah? Wah, sedih kita. Soalnya apa? Menderita Pak. Kenapa menderita? Karena keluar dari sistem Allah. Keluar dari sistem Allah tuh pasti menderita. Bukan bahasa di Qur'annya diancam neraka gitu maksudnya. Berada pada sistem Allah itu bahagia. Di Qur'annya surga. Dari sekarang surga itu sudah dirasakan. Iya. Apa ya? Aduh, nanti kita jadi pecundang terus di rumah. Jangan. Ya oke lah mama, kalau mama ingin jadi imam, tapi benar mama sanggup nih jadi imam. Ketika ditanya begitu oleh suaminya, istrinya nangis. Enggak mau, mama, karena fitrahnya perempuan tuh bersandar di dada kita. Ini malah bapak bersandar. Jangan deh, ibu, jangan bangga ya jadi ibu yang bisa ngatur suami di rumah. Harus nangis dari sekarang, karena taste-nya surga tidak didapatkan. Kok gitu Ustaz? Tadi kan udah bilang, kalau peci kekecilan jangan kecilin palanya. Cari peci yang
dalam di rumah ada anak, ada istri, kita semua adalah imam. Sederhana ya, sederhana tapi pasti. Dah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Yakin Pak, jika Bapak seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin istri dan anak-anak kita, maka Bapak memimpin atas nama Allah, istri kita mentaati kita karena Allah, anak-anak kita di belakang mengikuti kita karena Allah. Itulah ketenangan, itulah surga. Wa man tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Cung, yang tidak sholat asar mana? Ada yang tidak sholat asar mana? Kafir bukan? Kafir bukan? Gak berani Pak bilang. Padahal hadis Nabi tadi wa man taraka faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya sungguh telah kafir. Ternyata bukan hanya meninggalkan itu saja, meninggalkan esensi sholat dalam kehidupan. Subhanallah. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu apa alaihil abdu Ustaz? Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa idza saluhat saluha sairu amalihi. Fa idza fasadat fasada sairu amalihi. Rawahu Baihaqi. Sesungguhnya yang pertama kali dipintai pertanggungjawaban di lantai pengadilan Allah adalah salat. Apabila salatnya baik maka baiklah seluruh amalnya, apabila salatnya buruk maka buruklah seluruh amalnya. Ternyata memang salat itu adalah salat yang mampu tegak, bukan hanya dikerjakan tapi ditegakkan. Siapa? Pimpinan Masjid Al-Muhajirin. Dialah yang harus ditaati. Kenapa? Karena dia pun tidak sendiri. Dia dikelilingi oleh orang-orang pintar untuk mengambil keputusan. Hanya sunnahnya ketua masjid yang nyanyi, yang bicara. Jadi legal. Jangan ini bicara. Masjid apaan namanya? Udah kalau gitu bubar aja. Imamnya bicara, sudah. Ketuanya bicara. Karena bicaranya juga bukan bicara atas nama pribadi, tapi atas nama institusi. Sudah musyawarah. Kan beres. Sebenarnya itu menegakkan sholat. Dan untuk itu khalifah, kepemimpinan Bapak Adam Ibu Hawa yang berani meninggalkan surga dengan skenario Allah. Ada pohon khuldinya. Pohon apa? Ada setannya, ada malaikatnya. Untuk apa? Untuk belajar. Jangan sampai kita ke selatan tidak tahu timur dan barat. Jangan sampai kita bilang putih tetapi tidak pernah tahu hijau, kuning dan ungu. Ini sih disebut kuliah subuhkah. Yang jelas mudah-mudahan menjadi pemicu untuk lebih perdalam. Ya Allah, apa itu puasa? Aku akan perdalam ya Allah. Ya Allah, apa itu sholat? Ya Allah, apa itu masjid? Ya Allah, apa itu Quran? Ya Allah, apa itu setan? Ya Allah, apa itu istri? Ya Allah, apa itu anak? Ya Allah, apa itu jabatan? Ya Allah, apa itu harta? Semuanya akan aku buka ya Allah. Bimbing aku ya Allah. Itu beres. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seorang yang tidak mampu melakukannya, tidak akan membebani. Sekemampuan kita insyaallah ya. Bismillah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa terus berada pada sabilillah, di jalan Allah. Dan di jalan Allah jangan mendayu-dayu.
Di sana nanti kita bahagia, di sini mau menderita. Gak ada, di sini bahagia, di sini tenang, di sini banyak kawan, di sini bersaudara, di sini bersama-sama. Nikmat banget, jalan Allah nikmat. Dari mulai sekarang kita susun tangga menuju surga, dan menyusunnya pun penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Sebaliknya, coba-coba nyusun jalan neraka. Dari mulai sekarang kita sudah resah, dari mulai sekarang kita sudah khawatir, dari mulai sekarang kita sudah korup, dari mulai sekarang kita sudah jaim, dari mulai sekarang kita sudah pura-pura, dari mulai sekarang kita sudah sembunyi. Ada orang sembunyi di masjid. Kok sembunyi di masjid? Ya, takut ketahuan pelitnya. Ada orang sembunyi di sebuah kelompok. Takut apa? Takut ketahuan bodohnya, takut ketahuan miskinnya. Nggak usah. Jadilah diri sendiri, tidak usah melacurkan diri, dan tidak harus jadi orang lain. Kitalah orang yang dipilih oleh Allah sebagai khalifah untuk benar-benar mampu menentukan jalan kita, jalan keluarga kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran alal ihtimam. Terima kasih atas perhatian. Wa syukran ala adami su'al. Terima kasih juga untuk tidak ada pertanyaan. Ibu mau nanya apa? Satu-satunya yang disampaikan oleh yang duduk di sini yang tidak mengundang pertanyaan ya saya. Mau nanya apa? Nggak ada kan? Udah ketahuan. Tapi jangan sampai nggak di sini nggak nanya, di jalan ngomel-ngomel. Biasa, pecundang. Di jalan ngomel-ngomel, bagus tuh. Kok nanya di sini? Ustaz, apaan sih yang tadi disampaikan Ustaz kok gini? Ini mudah-mudahan jadi ilmu baru buat kami Ustaz. Nah itu kan pertanyaan enak kan? Daripada di jalan, daripada di rumah. Iya. Kita nggak mau termasuk orang-orang munafik kan? Nikmat jadi orang-orang yang apa adanya. Dan terima kasih, ilmu yang ada pada kita adalah seujung jarum. Tolong arahkan, tolong sampaikan, tolong bagi-bagi Pak. Jika ada Bapak dan Ibu ilmu yang lebih benar, karena saya pun sampai ke sini dihantarkan oleh by reason saya. Bapak sampai di situ dengan reason Bapak kan. Jadi saya punya ujung jarum, Bapak punya ujung jarum, mari ujung-ujung jarum itu kita satukan. Hebat kan? Jangan ujung jarum gue yang paling baik, ujung jarum gue yang paling surgawi, ujung jarum yang lain mah pinarakaun bid'ah. Jangan. Ayo satukan dulu, duduk bersama. Untuk dengan kuncinya apa? Nih, bersih. Duduk bersama, bawa Quran, bersihkan hati. Insya Allah surga, insya Allah bahagia. Terima kasih. Itu sebelumnya saya ngomong tuh lagi nunggu mau bertanya. Bapak, Pak, berani bertanya? Bagus. Silakan Pak, mau ngomong apa? Maaf, silakan. Waalaikumsalam.
Need. Luar biasa. Kalau cuma sholat hanya ikut-ikutan masjid kita sholat, tapi tidak tahu ujung-ujungnya apa, itu yang repot. Tidak bisa mengatakan bongkar. Mohon sedikit dari penjelasan yang kira-kira bisa menyentuh pada kita jamaah bahwa kita mesti sholat tujuannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibadah adalah fitrah yang di dalamnya terdiri dari perintah yang kita laksanakan dan di dalamnya terdapat larangan yang kita tinggalkan. Sekali lagi catat, itu semua sesuai dengan fitrah. Kalau sesuai dengan fitrah pasti bahagia. Kalau tidak sesuai dengan fitrah karena tidak melaksanakan perintah pasti menderita. Maka dia akan mencari kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Hidup berada pada fitrah. Maka mari temukan sampai kapanpun, jangan sampai kita mati dulu, bahwa sholat itu adalah fitrah, bahwa sholat itu adalah kebutuhan. Karena sesungguhnya undang-undang yang tertulis, peraturan yang tertulis itu sebetulnya hanya pelengkap dari perjalanan fitrah manusia. Terbukti Al-Quran turun by reason, by history, dengan kejadian. Setiap ayat turun dengan kejadian. Jangan-jangan kalau tidak ada kejadian ayat nggak turun. Iya. Karena apa? Fitrah. Jadi hidup ini bukan sedang ngoyo mengikuti aturan yang menyiksa, yang terpaksa, yang kita laksanakan hanya karena takut neraka dan ingin surga. Sementara sudah merasa neraka dari sini pun karena terpaksa. Jangan. Bukan begitu Islam. Oh, ini sok banget. Sok. Tapi biarin. Memang gini kok. Memang gini Islam. Saya sangat salut ketika Bapak bisa menyimpulkan. Sungguh pun saya sampai terus masih mempelajari. Ya Allah, sholat itu kebutuhan. Oh, aku butuh sholat. Saya bersimulasi aja Ustaz. Jangan-jangan kalau nggak ada perintah sholat pun kita sholat Pak. Ya, nggak setuju gitu. Ya monggo, tapi jangan sampai gerutu di rumah. Jangan-jangan tidak ada perintah sholat pun kita kan sholat, karena sholat sesuai dengan perjalanan fitrah manusia. Jangan-jangan kalau tidak ada perintah puasa pun kita akan puasa Pak. Karena apa? Karena kita semua bukan kelompok makhluk yang sedang ngoyo mengikuti aturan hukum karena ingin surga dan takut neraka, sehingga Allahnya pun kayak guru TK. Ayo, siapa yang rajin ibu kasih surga ya? Nggak gitu. Berarti kata anak TK, ibu, berarti kan kalau aku taat sama ibu, aku baik sama ibu, berarti kan ibu seneng dong. Iya, ibu nggak capek, ibu senang. Murid wali-wali murid juga senang, mengapresiasi ibu, kan gitu. Allah, apa kita, kalau kita taat, kita baik terus Allah beruntung gitu? Mana puasanya? Allah tidak butuh apa-apa. Kita yang butuh sholat, kita yang butuh hidup dalam sistem yang benar. Terus cari. Walau jangankan cuma Bapak bertanya, walaupun masing-masing semuanya bertanya, nggak bakal selesai masalah. Karena memang mau menyelesaikan masalah harus dengan masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah itu hanya di pegadaian. Selesaikan masalah dengan masalah. Saya pun bicara di sini seperti ini, kok aneh sih? Kok nyampainya kayak gitu? Ustadz-ustadz yang lain kayak gitu dengan segala resikonya. Saya sering kok. Tapi ya nggak apa-apa, inilah. Jangan-jangan saya yang salah. Silakan.
Harus gitu Ustaz. Tidak boleh merasa paling. Subhanallah. Pak, terima kasih. Sebetulnya Bapak bukan pertanyaan, tapi pernyataan untuk menanamkan pada kita bahwa sistem Allah yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan bukan mendayu-dayu karena ingin surga dan neraka, tapi ini sebuah kebutuhan. Sehingga dengan melaksanakannya kita nikmat, kita bahagia, dan itulah jalan setapak menuju surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi